Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan membuat video perjalanan dari Jatinangor ke Bekasi. Kita akan startnya dari gerbang tol Cileunyi. Jam sekarang itu jam 17.25 ya. Kita startnya dari sini, dari kilometer 155. Tadi informasi dari Google Map atau Waze itu kurang lebih 3 jam perjalanan ya. Mungkin belum terlalu macet ya. Nah, untuk perjalanan kita sore ini kebetulan hari Minggu, long weekend ya, jadi hari terakhir. Kita lihat nanti seperti apa kondisi perjalanannya. Jadi kita startnya jam 5:25 sore, dan tadi estimasi kurang lebih 3 jam. Nah, ini sekarang di tol Cileunyi kilometer 150. Ini ada rest area pertama. Nah, buat teman-teman yang belum pernah lewat tol Cileunyi, di sini terutama kilometer 150 ini banyak bumpy ya di jalan sini. Jadi beda ketinggian tol jalannya, jadi harus hati-hati, terutama menjaga kecepatan dan menjaga jarak dengan mobil di depannya, karena tiba-tiba seperti ini nih, kita lihat nih ya, jadi ada rem nih. Nah, ini seperti ini nih goncangan. Jadi kalau kecepatan tinggi kadang mobil tuh serasa agak terbang gitu ya, jadi bisa bikin kaget. Nah, ini sebelah kiri rel kereta cepat ya. Ini konstruksinya melintas di atas tol, pindah ke bagian kanan ya. Nah, kondisi sore ini cerah berawan. Ini jalan tolnya masih sangat lancar. Sekarang nih exit 142 Buah Batu ya, kalau keluar di Buah Batu di sini 142. Oke, kita lanjut. Kondisi saat ini ramai lancar, dan untuk long weekend ini ya, jadi tidak terlalu ramai ya. Ini kilometer 139 Muhammad Toha Banjaran. Terus ini sudah kelihatan menjelang malam ya, udah mulai senja, di ujung sudah mulai nampak ya. Nah, ini di exit tol apa nih tadi, di Kopo ya, 135. Oke, kita lanjut. Nanti kita lihat nanti setelah kilometer 125 ya, setelah rest area 125 seperti apa. Ini kilometer 132 Soreang Ciwidey. Jadi biasanya setelah kilometer 125, setelah yang dari Pasteur masuk itu mulai agak padat di ke arah Padalarang. Tapi saat ini di sini kondisinya masih sangat ramai lancar. Sebelah kanan rel kereta cepat ya, melayang di samping tol. Jadi ini melanjutkan perjalanan yang tadi pagi dari Jogja ke Jatinangor. Sekarang kita lanjutkan perjalanan pulang ke Bekasi. Nah, ini kilometer 127 Pasteur Cimahi. Kita lihat nanti pas pintu pas arah masuknya ya, yang dari Pasteur seperti apa di depan ya. Ini terlihat ternyata memang lumayan banyak ya yang masuk. Nah, di depan ada rest area. Nah, ini dia rest area 125 ya.
di dalam cukup ramai ya yang istirahat atau mungkin isi BBM, dan di tolnya sendiri sudah mulai padat nih ya, kita lihat ya, sudah mulai padat merayap. Nah, ini kepadatan ini biasanya karena penyempitan yang ada di karena di sini tol Cileunyi ini 3 jalur. Nah, sedangkan tol Cipularang itu 2 jalur ya, jadi ada penyempitan, jadi volumenya gantian ya. Nah, ini sudah mulai maghrib ya, sudah mulai agak gelap. Nah, kita lihat nih, sudah agak macet sedikit ya. Oke, ini mudah-mudahan setelah melewati Padalarang ya, setelah ini bisa lebih lancar lagi. Nah, ini di atas ada jembatan kereta cepat Wush. Ini nah teman-teman, walaupun ini long weekend ya, hari Minggu, ternyata terlihat banyak juga ternyata mobil-mobil besar yang melintas ini, seperti ini mobil tangki ini ya, kita lihat. Oke, sekarang jam 6:10, sudah mulai malam. Oh, ternyata ini sebelah di bahu jalan ini ada 1, 2, 3 ya, mobil besar lagi nih yang berhenti. Oh, 4 malah nih, mungkin temannya nih saling nungguan. Jadi selain karena dari 3 jalur ke 2 jalur, ternyata di sisi jalur darurat ternyata ada beberapa mobil yang berhenti, jadi sedikit menghambat perjalanan kita kali ini. Nah, ini setelah ini terlihat ya lumayan lancar, tapi buat teman-teman yang lewat sini ya, jadi tetap harus hati-hati, jaga jarak di depan, jaga kecepatan, karena kita nggak tahu, kadang tiba-tiba ada kejadian rem mendadak, jadi kita lebih waspada. Oh ya, untuk perjalanan ini rencananya kita nggak mampir di rest area karena tadi sudah istirahat panjang, jadi alhamdulillah masih segar ya. Nah, ini kondisi tol Cipularang ya, masih ramai lancar. Ini ada mobil besar yang melintas. Oh ya, buat teman-teman ya, di tol Cipularang ini selain jalurnya dua jalur seperti ini, itu kalau ke arah Jakarta itu didominasi oleh turunan panjang dan belokan-belokan, jadi harus lebih waspada. Ini sekarang di rest area kilometer 97, kondisinya mulai merayap lagi. Apakah karena antrian masuk rest area atau seperti apa di depan, nanti kita lihat. Dan sekarang jam 7 malam ya, sudah gelap sekali. Oke, ini sepertinya ya, benar, sepertinya antrian masuk ke rest area 97 ya, seperti ini nih. Ternyata sangat banyak sekali yang akan masuk ke rest area 97. Nah, oke, kita lanjut aja. Karena BBM kita masih full dan kondisi badan juga masih segar ya, belum ngantuk ya, jangan sampai ngantuk karena bahaya di jalan tol sambil nyetir ngantuk. Oke, ini kita lihat. Nah, ini di exit rest area 97 ini nih, banyak mobil yang parkir tadi itu biasanya karena di dalam tidak dapat space untuk istirahat. Dan buat teman-teman, agar diperhatikan di kilometer 97 ini sampai nanti kilometer 84 itu adalah full turunannya, turunan panjang, terus belokan-belokan. Jadi ya, betul-betul harus waspada, jaga kecepatan, jaga jarak, karena
hampir mungkin 60-70% kecelakaan di tol Cipularang itu di area sini ya, kilometer 97 sampai kilometer 84 ya, karena di sini betul-betul turunannya sangat panjang ya, sangat panjang dan disertai belokan-belokan. Nah, ini kita lihat lumayan ramai lancar, jadi walaupun ramai lancar ini tetap teman-teman waspada, apalagi banyak mobil-mobil besar ya. Dan ini jalanan menurun dan terlihat nih disediakan lampu penerangan tambahan agar pengendara bisa lebih waspada, bisa lebih jalannya lebih lebih bisa mengontrol perjalanan. Oke, dan karena ini banyak turunan panjang, sama Jasa Marga pengelola tol ini sudah disiapkan ini nih jalur-jalur darurat ya, jalur darurat untuk kendaraan yang bermasalah di pengeremannya. Nih sebelah kiri nih kita lihat ya teman-teman. Nah ini sekali lagi selalu aware jaga jarak, jaga kecepatan dengan mobil di depannya, karena kita tidak tahu tiba-tiba ada yang rem mendadak atau tiba-tiba ada mobil yang masuk ke jalur yang di depan kita. Nah ini kita lihat karena mungkin agak padat nih, jadi sampai jalur darurat nih banyak mobil juga. Oke, ini sekarang kilometer 88 ya, rest area 88 ada di depannya. Ini rest area yang setelah 97, jadi kalau di 97 susah masuknya, masih tidak dapat space di dalam, dan bisa alternatif di rest area kilometer 88. Nah, ini juga ternyata ngantri ya teman-teman. Oh bukan nih, karena di depannya ada mobil besar yang berjalan sangat lambat ya, ternyata depannya ini enggak terlalu rame ya. Oke, nah habis kilometer 88 ini turunan panjang lagi, jadi sekali lagi teman-teman untuk lebih hati-hati ketika melewati kilometer 88. Nanti setelah exit tol 84 kalau nggak salah ya, nanti di depan itu kilometer 84 itu keluar Purwakarta ya. Itu setelah itu nanti jalanan sudah tidak terlalu banyak turunan lagi, jadi sudah mulai agak landai nanti sampai Cikampek ya. Nah ini setelah ini nih, nah ini agak tersendat sedikit ya. Mungkin karena kepadatan aja atau ada oke ya, benar hanya kepadatan biasa. Nah ini masih kondisi turunan ya, turunan, dan karena ini sering terjadi kecelakaan di sini, jadi sama pengelola tol ini diberikan tambahan lampu penerangan ya, kiri kanan ya, kita lihat ya, kiri kanan lampu penerangan. Dan alhamdulillah perjalanan kita malam ini sore tadi ya dari Bandung, sekarang sudah di daerah-daerah Purwakarta sini. Alhamdulillah tidak hujan ya, cerah. Nah ini akhir dari turunan turunan tol Cipularang ya. Nah setelah ini kilometer 84. Nah setelah ini insya Allah jalanan sudah tidak terlalu ekstrim lagi ya. Oke, kilometer 84 exit Jatiluhur Cigania Purwakarta. Ini agak tersendat lagi, apakah karena ada kejadian di depan atau memang karena hanya kepadatan tol aja. Nah kalau dari sini Purwakarta ini estimasi nyampe kurang lebih 1,5 jam lagi ya.
apakah karena macet di Cikampek atau apa, nanti kita lihat ya. Oh ya, nih di jalur darurat ternyata ada mobil besar yang berhenti. Ini terus ini mobil keluarga, kelihatan ganti ban. Mobil besar nih berhenti lagi nih, apa karena habis turunan panjang tadi, jadi sambil meriksa kondisi kendaraan atau mendinginkan ini sistem pengereman dulu ya. Oke, habis ini kita lihat jalanan sangat lancar ya, ramai lancar. Sekali lagi agar teman-teman jika melewati di jalan tol atau dimanapun ini selalu hati-hati, jaga jarak dan selalu waspada kiri kanan. Oke, ini kilometer 72 exit terakhir di rest area terakhir di Cipularang. Ini sekarang jam 7.40 ya, perjalanan hampir 2,5 jam ya sampai di sini. Nah, ini sebentar lagi nanti kita di depan itu kilometer berapa ya, 69 ya untuk gerbang tol Kalihurip. Ini agak turunan tapi enggak turunan ekstrim yang kilometer 97 sampai 88 tadi ya. Ini biasa aja. Oke, lumayan lancar. Ini bagian tengah ya, ada lampu penerangan, jadi sangat membantu untuk view ke depannya, penerangan jalan tol. Oke, agar selalu lebih hati-hati lagi, terutama di malam hari. Oke, di depan sudah nampak gerbang tol Kalihurip utama. Kita akan bayar tolnya berapa dari gerbang tol Cileunyi tadi ya. Antrian di sini juga tidak terlalu padat ya, biasanya sampai jauh ke belakang. Ini hanya berapa nih, sampai 10 mobil ya. Nah, coba kita nanti lihat di pertemuan tol Cikampek ya, apakah ramai juga atau sama dengan yang dari Cipularang. Oke, kita bayar dulu, kita lihat berapa biaya tolnya. Oke, ini kita tap 82.500. Oh, jadi dari gerbang tol Cileunyi sampai gerbang tol Kalihurip masuk ke Cikampek itu total biayanya 82.500. Oke, ini setelah keluar dari gerbang tol Kalihurip ternyata agak tersendat sedikit teman-teman ya. Apakah karena kepadatan volume kendaraan atau seperti biasa ada yang berhenti di bahu jalan. Nanti di depan akan kita lihat. Dan ini setelah ini pertemuan dengan tol Cikampek ya, mobil yang dari kendaraan yang dari arah Jawa ya, padahal kita juga dari Jawa Barat ya. Sama-sama Jawa ya. Oke, ini ya masih tersendat teman-teman. Oke, kita lihat seperti apa setelah pertemuan, apakah tersendat karena pertemuan atau karena ada mobil yang berhenti di bahu jalan. Baik, ini mobil-mobil besar ya. Karena penyempit. Oh ya, ini karena dari apa ya, gerbang pintu tol yang satu lagi ya, jadi pertemuannya di sini nih. Oke, ini masih ya, kita ambil kiri ya.
kiri, kita ambil kiri, lumayan lancar ya, masih tersendat menuju pertemuan dengan gerbang tol Cikampek. Oh, ini ternyata seperti biasa ya, ini bahu jalan banyak mobil besar yang berhenti. Dan teman-teman bisa lihat di sebelah kanan yang tol Cikampek ya, dan dari arah Cirebon itu ternyata tidak apa ya, volume kendaraan tidak terlalu banyak ya. Nih, bisa dilihat ya. Jadi walaupun ini libur panjang ya, dari hari Jumat kami ya, Jumat ternyata tidak terlalu ramai ya dari arus sebaliknya. Nah, seperti ini teman-teman, lihat ini kita sudah masuk di tol Cikampek ya. Nah, ini kondisinya ramai lancar. Nah, ini tol Jakarta Cikampek. Dan sekali lagi ini akhir pekan hari Minggu, dan ternyata masih banyak ternyata banyak juga mobil-mobil besar yang melintas ya. Ternyata hari Minggu teman-teman sopir truk tidak libur teman. Nah, kita lihat. Nah, buat teman-teman, ini karena ramai lancar, dan ini tolnya, tol Cikampek ini 4 jalur ya, 4 jalur, bahkan 5 jalur sama jalur darurat ya. Baik teman-teman, ini sekali lagi hati-hati, tetap waspada, jaga kecepatan, jaga jarak ya. Ini depan nih ada truk, kita ambil kiri. Oke, lancar. Nah, setelah ini kita akan naik ke tol MBZ ya. Jadi MBZ itu di kilometer, nanti di kilometer 47 dari kilometer 50 sudah bisa ambil persiapan, ambil jalur kiri untuk naik ke tol layang MBZ. Nah, ini mobil-mobil besar ya, mobil gandeng ya di sini, truk-truk berjalan lambat ya. Selalu hati-hati buat teman-teman yang melintas di tol Cikampek, tol yang panjang, lurus, dan jalurnya 4 ya, 4. Jadi nah, ini kilometer 47, nanti kita naik di kilometer 47 untuk jalan tol MBZ ya. Nah, kita ambil ancang-ancang dari sini, persiapan dari sini untuk naik ke atas. Nah, ini jalan layang MBZ. Jadi MBZ ini hanya untuk mobil pribadi ya. Itu tadi ada semacam pembatas ya, jadi mobil-mobil besar tidak bisa lewat. Nah, tadi mobil travel sebenarnya agak mepet dengan pembatas yang ada di atas, jadi ngambil yang agak ke kiri. Nah, seperti ini kondisinya. Tol MBZ ini sama dengan tol Cipularang, ini 2 jalur. Ini hanya untuk mobil pribadi, jadi 3 jalur sama jalur darurat. Nah, ini ada lampu penerangannya, jadi lebih ini ya, untuk berkendara di sini lebih aman. Tetap jaga jarak, jaga kecepatan, karena di sini lumayan lancar ya, lumayan lancar walaupun terlihat padat, tapi bisa kecepatan bisa sampai 70 km per jam. Tapi karena ini sudah malam, jadi tetap hati-hati. Nah, ini juga buat yang ini saya lagi ngambil di jalur kiri nih. Nah, ini jalur kiri. Nah, tiba-tiba dari jalur darurat nih banyak muncul mobil yang dari belakang ngambil jalur darurat. Jadi agar teman-teman lebih hati-hati,
untuk di jalur kiri. Ya, saat ini sudah jam 9 ya, kita sudah di MBZ ya, udah tadi kita berangkat jam 5, berarti sudah hampir 4 jam ya perjalanan. Jadi ternyata karena di beberapa ruas tadi kita mengalami kepadatan, tersendat ya. Baik, ini di sebelah kiri teman-teman bisa lihat jembatan kereta cepat ya, kereta cepat. Nah, ini sekali lagi di MBZ ini karena hanya untuk mobil pribadi, jadi tidak ada halangan oleh mobil besar, jadi kecepatan bisa maksimal, tapi teman-teman tetap harus hati-hati menjaga kecepatan dan menjaga jarak dengan mobil yang ada di depan. Nah, nanti teman-teman kita akan keluar di keluar dari MBZ, nanti kita ambil yang kiri ke arah Tol Jor ya. Tol Jor, kalau yang untuk ke arah Jakarta tinggal lurus, nanti turun di depan terus gabung lagi masuk ke Tol Cikampek. Ya, ini sekarang posisi sudah di Bekasi Barat. Sebentar lagi kita akan exit MBZ ke arah Tol Jor. Jadi sekali lagi untuk yang exit ke arah Pondok Indah, kemudian ke arah Bogor, nah keluarnya di sini nih. Atau yang ke arah Cakung ya, ambil kiri. Nah, yang ke Jakarta tetap lurus, nanti turun ketemu Tol Cikampek lagi. Nah, ini kita ambil kiri terus persiapan untuk exit MBZ. Nah, buat yang ke arah Jati Asih ambil jalur kanan, yang ke arah Tanjung Priuk, Cakung itu ambil jalur kiri. Nah, teman-teman, kita sudah mendekati gerbang tol MBZ ya. Nah, ini tadi kita ambil kanan ini. Nah, setelah ini nanti kita bayar untuk masuk Tol Jor. Untuk biaya tolnya di Tol Jor ini 17.000 ya, 17.000. Nah, ini ambil jalur kanan lagi. Ini kalau jalur kanan ini tol pintu jadi pintu pintunya banyak nih. Kalau yang sebelah kiri ini cuma satu ya. Nah, kita kalau ambil yang kanan ini pilihannya banyak ya, nih 1 2 3 4 5 ya. Oke ya, kita alhamdulillah perjalanan dari gerbang tol Cileunyi sampai exit tol MBZ ya. Di sini sekarang kita sudah masuk di Tol Jor dan kondisinya seperti yang teman-teman lihat, kondisi sangat lancar ya, kosong ya, malah ada. Ini sekarang jam 9 ya, jam 9. Nah, ini kita keluar di kilometer 41 exit Jati Asih. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sekali lagi jaga, untuk yang melewati tol, jaga kecepatan, jaga jarak dengan mobil yang ada di depan, dan jangan lupa untuk berdoa. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.